Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana dengan NPM 1212019-068. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dari modul 3 praktikum audit, persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Jadi yang pertama di modul 3 itu ada ICQ. Berikut tampilan ICQ yang sudah dikerjakan. Rata-rata dari ICQ berikut sudah dijawab iya, yang berarti dapat disimpulkan kuesioner modul 3 sudah baik. Selanjutnya ada prosedur modul 3. Di sini ada persediaan, pajak pertambahan nilai, PPN masukan, beban pokok penjualan, pemeriksaan pembelian, dan utang usaha. Jadi saya akan menjelaskan dari persediaan. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan, pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Itu ada di itu indeksnya di checklist, ada di buku 1 halaman 89. Selanjutnya minta daftar posisi persediaan yang mencangkup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Juga ada di buku 1 halaman 89. Selanjutnya, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan penerimaan barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan itu di checklist indeksnya. Apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirimkan hari itu di checklist. Itu ada buktinya di buku 1 halaman 98 sampai 103. Pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut, sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut, indeksnya di checklist. Buktinya juga ada di buku 1 halaman 98 sampai 103. Selanjutnya, lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok, material, dan mahal. Itu indeksnya di checklist. Ada di buku 1 halaman 90. Waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumbukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, dan kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Indeksnya di checklist itu ada di buku, terdapat di kuesioner. Bandingkan barang-barang yang dihitung dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi, indeksnya di checklist. Terdapat di indeks FF1 dan buku 1 halaman 90. Pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan dilaksanakan dengan baik di checklist. Apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca, laporan posisi keuangan dilakukan prosedur penarikan maju, trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau trace back ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya itu tidak dikerjakan. Nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan, indeksnya di checklist. Ada di buku 1 halaman 94.
perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu tidak dikerjakan. Periksa semua penjualan dan perkalian dari metode tahun lalu, itu di checklist ada di buku 1 halaman 94. Siapkan schedule utama, itu di checklist ada di indeks F. 6. Minta daftar persediaan yang mencakup nama barang dan kuantitas harga pertanggal neraca dari laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar, itu di checklist. 7. Lakukan penelaah analitis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau usang, itu di checklist ada di buku 1 halaman 91. Pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual dan pembelian franko gudang si pembeli. Itu ada di buku 1 halaman 22. Dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan, itu di checklist buku 1 halaman 91. Nomor 10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi tidak dikerjakan. Yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, atau sisa, itu tidak dikerjakan. Pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijanjikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur, tidak dikerjakan. Selanjutnya masuk ke pajak pertambahan nilai. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai, masukkan VTI yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, PKP, DPP, dan besarnya PPN yang dipungut, itu tidak dikerjakan. Yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan, itu tidak dikerjakan. Pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan, dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran, itu di checklist ada di buku 1 halaman 91. Selanjutnya, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya, tidak dikerjakan. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih, pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya terutama untuk saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan, itu tidak dikerjakan. 5. Pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya, itu tidak dikerjakan. Selanjutnya masuk ke beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban termasuk COGS dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok, perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan, dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Itu dikerjakan. Nomor 2, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya, tidak dikerjakan. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti, itu di checklist ada buktinya di buku 2 halaman 73. Selanjutnya pemeriksaan pembelian. Bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material, itu dilakukan di checklist. Lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian, akankah ada penyimpangan, tidak dikerjakan. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk menetapkan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan, tidak dikerjakan.
Selama lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian, baik jumlah, harga, syarat pembelian, dengan mencocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit, baik jumlah maupun harga, dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian di checklist. Itu ada buktinya di buku 2 halaman 50, indeks F, indeks TOC 3. Selanjutnya, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo debit. Itu di checklist. Ada di indeks TOC 3, pemeriksaan kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Itu di checklist ada di indeks TOC 3. 10. Lakukan visa batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca, laporan posisi keuangan, dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Catat nomor dari tanggal dan laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Ada di buku 2 halaman 75, indeks PL 22. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang retur dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian tidak dikerjakan. Apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya tidak dikerjakan. 12. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan tidak dikerjakan. Lalu masuk ke utang usaha. 1. Minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Itu ada di buku 2 halaman 92. Tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Itu di checklist ada di indeks MM1.1. 3. Catat utang bersaldo debit, periksa penyebab dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut tidak dikerjakan. Pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain tidak dikerjakan. Minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui pertanggal neraca konfirmasi. Bila saldo akhir akun utang digunakan, bila pengendalian internal kontrol atas pembelian dianggap terlalu lemah, tidak dikerjakan. Teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Itu ada di buku 1 halaman 94, indeks MM1. Bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu di checklist. Bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti minta daftar utang pertanggal neraca, periksa penjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar, periksa terhadap saldo yang benar dan tidak lazim bersaldo debit, periksa akun kontrol pada buku besar atau transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya di checklist, periksa persoalan yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Itu dilakukan ada di buku 1 halaman 94. Lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas tes cut off untuk pisah batas tanggal neraca, itu tidak dikerjakan. Buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan, itu dikerjakan ada di buku 2 halaman 60. Selanjutnya berikut terdapat usulan dari jurnal koreksi. Yang pertama itu ada jurnal koreksi atas bahan baku dicuri. Jurnalnya beban produksi di debit 100.350,
Lalu kreditnya persediaan bahan baku polivinil. Untuk nomor 2 ini ada koreksi atas pembelian bahan baku, debit 8 juta. Lalu di sini ada PPN-nya 10%, dari 8 juta itu 800.000, lalu kreditnya utang usaha. Yang ketiga, koreksi bahan penolong, beban produksinya itu debit 11 juta, persediaan bahan penolongnya itu kredit 11 juta. Lalu ada nomor 4, koreksi atas sampel promosi, beban promosi di debit 17.501, persediaan barang jadi di kredit 15.910, PPN keluarannya 10% dari 15.910. Lalu ada upah langsung atas koreksi pembayaran upah. Jadi upah langsungnya itu di debit 15 juta, utang yang masih harus dibayar itu kredit 15 juta. Masuk ke indeks F. Di sini ada keterangan persediaan barang jadi dalam proses baku dan penolong. Ini ada saldo per klien, lalu ini ada saldo per audit. Jadi kita isi parenya itu debit dan kredit dari hasil koreksi jurnal koreksi. Ini rumus per auditnya itu per klien ditambah debit dikurangin kredit. Lalu kita masuk ke F1, di sini ada keterangan Rukofin, SP500, SP800, SP1000, SP1500. Di sini ada jumlah per klien, ada pare, debit dan kredit. Di sini ada per audit. Jadi yang pare ini diisi juga dari jurnal koreksi. Jadi jurnal koreksinya itu dari hasil yang dilakukan itu ada di jurnal koreksi nomor 5, posisinya kredit. Untuk hasil per auditnya itu masih sama, dari per klien tambah debit dikurang kredit. Selanjutnya ke F2, di sini ada batch production dari nomor 377 sampai nomor 378. Ini ada penyesuaian dari jurnal koreksi nomor 6, 15 juta. Jadi nilai yang berubah itu hanya nomor 377 aja. Selanjutnya ke F3. Di sini ada keterangan untuk persediaan bahan baku. Ada monomer, polivinil, oktan, DOP, PS, EPO. Ini ada jurnal koreksinya yang berpengaruh. Untuk nomor 1 posisi kredit, nomor 2 posisi debit. Selanjutnya yang ke F4. Ini ada persediaan bahan baku penolong. Ini ada keterangannya, drum warna, drum polos, karton box, lem. Ini ada per kliennya. Terus di sini ada koreksinya, jurnal koreksi nomor 3. Untuk per auditnya itu masih sama rumusnya, per klien tambah debit dikurang kredit. Jadi nilai yang berubah hanya di karton box. Selanjutnya ke FF1. Di sini ada daftar persediaan dan ini dihitung perhitungan fisik persediaannya. Ini untuk bahan baku, fisik dan kartunya mengalami perbedaan pada polivinil 90 karena barangnya dicuri. Untuk perbedaan bahan penolong, di sini ada perbedaan 10.000 karena barangnya terendam banjir untuk karton box. Lalu di persediaan akhir, ini ada 2 yang berbeda. Rukofin SP500 berbeda 2.000 karena ada barang konsinyasi. Lalu Rukofin SP1000 berbeda 1.000 karena ada sampel promosi. Selanjutnya ke TOC3. TOC3 ini uji transaksi pembelian. Jadi di sini ada tanggalnya dan nomor order pembelian, ada pelanggan, ada jumlahnya. Ini bukti pendukungnya itu di checklist, otorisasi di checklist, proofing di checklist. Untuk periksa pencatatan ke buku persediaan
ke buku pembelian, kartu persediaan itu dilakukan, tapi tidak dilakukan ke buku besar. Selanjutnya ke M1. M1 ini ada utang usaha, ini ada nama pelanggannya, terus ada jurnal per kliennya itu dia berapa jumlahnya, terus ini ada perbedaan untuk parenya itu debit, terus di kreditnya juga ada perbedaan kredit. Selanjutnya ke MM11. Ini ada daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Jadi di sini ada nama pelanggannya, ada alamatnya di mana, jumlah per kliennya berapa. Ini ada hasil konfirmasinya, apakah terkonfirmasi atau tidak. Ini ada beberapa perbedaannya itu. Jadi hasil M1 ini, yang dari pare ini, hasil dari perbedaan di MM1. Lalu ini ada pengeluaran setelah tanggal neraca. Setelah itu MM12. Ini ada hasil konfirmasi untuk utang usaha. Jadi saldo yang menurut terkonfirmasi itu ada 6, dan yang selisih yang dilaporkan itu dengan hasil konfirmasi itu ada 3. Jadi totalnya ada 9. Ini yang saldo yang menurut konfirmasinya CB dan RD. Selanjutnya itu ada perhitungan beban pokok penjualan. Jadi di sini ada persediaan bahan baku. Nah, ini ada koreksinya, jurnal koreksinya masukin lagi ke posisi debit atau kredit. Ini bahan baku itu ada di jurnal koreksi nomor 2 posisi debit, jurnal koreksi 1 dan 3 di posisi kredit. Terus ada di beban lain-lain nomor 4. Selanjutnya ini masuk ke barang dalam proses akhir, ada jurnal koreksi nomor 5. Lalu persediaan barang jadi akhir ada jurnal koreksi dari nomor 4. Selanjutnya ke PL21. Ini uji pisah batas pembelian. Jadi di sini ada tanggalnya, ini ada nomor order pembeliannya, ada nama pelanggan, jumlahnya berapa, dan tanggal pencatatannya. Selanjutnya, dampak dari usulan koreksi kredit yang di jurnal koreksi itu terhadap kertas kerja, neraca, dan laporan laba rugi. Untuk yang A21 ini, neraca posisinya ada di persediaan. Ini ambilnya dari indeks F yang ini dan ini, karena ini hasil penjumlahan dari persediaan barang. Selanjutnya ke A22, ini masih neraca, ini hanya berubah pengaruhnya di utang usaha. Ini ambilnya dari jurnal koreksi. Setelah itu di A31 ini berpengaruh pada beban pokok penjualan, dia ada di PL2. Ini sudah dihitungkan HPP-nya, jadi yang berubah itu berpengaruh beban pokok penjualannya. Untuk A32 itu tidak ada pengaruh apapun. Berikut penjelasan atas modul 3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.